Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Eko di channel saya Jejak Digital. Teman-teman Jejak Digital dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini saya sudah berada di salah satu situs bersejarah, yaitu situs Perigi. Tepatnya berada di Desa Banyurip, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo. Bagaimana nanti kita akan mengeksplor atau mencari informasi. Alhamdulillah kita sudah ada salah seorang narasumber. Beliau merupakan boleh dibilang sebagai sesepuh atau juru kunci di situs Perigi ini. Bagaimana keseruannya, tetap ikuti saya. Alhamdulillah ini di samping saya sudah ada salah seorang narasumber. Nanti beliau bisa memperkenalkan diri untuk teman-teman semua. Nun sewu, Mbah, boleh memperkenalkan diri, monggo. Nama saya Sumarto, selaku juru pelihara dan juru kunci Punden Parigi, Desa Banyurip, Pedukuhan Kembaran, di Kecamatan Banyurip. Di Desa Banyurip, Kecamatan Banyurip. Siap. Nama Sumarto ya. Ya, dengan Mbah Sumarto ya. Ini Mbah Nun Sewu, untuk mungkin bisa dijelaskan ya, mungkin secara singkat. Situs Perigi ini sebetulnya Parigi ya, situs Parigi ini sejarah singkatnya bagaimana Mbah? Bisa diceritakan. Jadi petilasan ya, Parigi ya. Parigi itu dulu peninggalan dari putra Pabanyak Muruk. Dari Pabanyak Muruk. Jadi dari Selir, jadi yang ada dua itu kok gak beradik. Yang pertama itu nama laki-laki namanya Pangeran Joyokusumo. Ya? Joyokusumo, artinya perempuan namanya Galuwati. Di sini terkenal Nyi Putri. Oh, Nyi Putri. Jadi dia pergi dari Majapahit karena dia anak Selir, nggak mungkin bisa menggantikan. Tapi ada satu dari Permaisuri yang namanya Bro Tanjung. Bro Tanjung itu dari Permaisuri yang itu calon menggantikan tahta Lamanda itu. Maka seperti Pak Sumo, karena anak Selir nggak bakal menggantikan, jadi dia pergi dari sana untuk mencari dunia baru, maksudnya mendirikan kerajaan. Ya tidak di bawah pimpinan, di bawah pemerintahan Majapahit. Nah, dia dari sana ke tempat tinggal di sini. Tapi dulu namanya bukan Banyurip, Toyo Gesang. Oh, di sini nih. Terus diganti Banyurip entah tahun berapa. Oh, nggak tahu. Karena saya nggak pernah merubah, karena waktu itu Pangeran Jomo waktu sampai sini bikin sumur dulu. Pakai tis namanya Ki Kudalang. Setelah jadi, terus buat nama desa. Karena waktu itu ini belum ada namanya daerah sini ya. Dinamakan, kan dia bikin sumur udah berhasil. Maka dia bilang, udah kalau gitu sini saya namakan Toyo Gesang. Gitu. Jadi waktu itu cari air jauh, terus sekarang udah ada, maka di sini dinamakan Toyo Gesang. Jadi air itu untuk kehidupan daerah sini maupun warga sekitar. Siri. Nah, ini Nun Sewu, saya potong Mbak. Itu sebelum, karena ada beberapa literasi yang saya baca dari berbagai sumber bahwa beliau Pangeran Joyokusumo itu istilahnya diusir lah ya dari Majapahit, kemudian melanglang buana ke barat sampai ke Bumi Bagelen. Ya, kemudian ya ini daerah sini. Kemudian karena itu tadi membuat sumur atau kalau dari beberapa literasi yang saya baca itu dengan menancapkan keris gitu ya, menancapkan keris karena mungkin adiknya itu yang Galuwati atau Nyi Putri itu haus. Nah itu bagaimana itu Mbak? Jadi begini, jadi waktu tadinya pertama di daerah Bubutan ya, Bubutan. Karena dekat kali Bogonto sering banjir, dia mengambil inisiatif mungkin lagi ya, kita harus pergi ke utara menjauhkan dari kali Bogonto karena sering banjir. Oh gitu. Pergi ke sini. Sebenarnya kalau waktu itu adiknya nggak merasa haus, mungkin nggak di sini. Oh gitu. Ke sini adiknya merasa haus, cari sumur nggak ada, kali nggak ada, karena udah nggak bisa nahan lagi, mah paling semua ya udah saya bikin sumur aja di sini aja. Di situ pakai cis namanya Ki Kudalang. Iya, Kiai Dalang itu ya. Kiai Dalang. Tapi waktu itu dia tuh bukan sama Nyigali sama Pangeran Jomo sama Nyi Galuwati. Itu ada pemomong dan gurunya Ilmu Karunakan namanya Ki Poleng Joyo. Ki Poleng Joyo. Ki Poleng Joyo. Nah di sini ada
Ki Poleng, Mbah Poleng. Oh gitu. Jadi ini pemomong dan guru ilmu kanuragan. Gitu ya, Mbah. Nah, waktu bikin sumur dia dibantu itu. Oh Poleng iya. juga. Kalau itu tadi sumurnya namanya apa, Mbah? Sekarang namanya Beji. Nah, ini nuwun sewu, Mbah. Kalau ini kan di belakang kita ini kan perwujudannya sudah seperti joglo ini ya. Joglo, Kemudian joglo. gapura ini kan juga Majapahit. ini apakah bawaan dari dulu atau memang sudah ada proses pemugaran dan Sudah ada proses pemugaran, udah berapa kali dibugar ya. Waktu itu dari dulu ya, itu enggak seperti ini. Ini juga enggak joglo ya. Yeah. Terus dibangun lagi. Waktu itu pemerintah desa itu memikirkan ini kan enggak ada bantuan dari pemerintah, sulit lah ya. Dari pendanaan. Nah ini waktu itu di Semarang ada istilahnya instansi yang menangani masalah purbakala, maka ada cagar budaya ya. Iya, cagar budaya. Tapi ini ke Jawa Tengah itu dilaporkan sana, terus begitu ditinjau benar-benar ada cagar budaya di sini. Nah ini yang bangun dari dinas purbakala. Oh, iya. Tapi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi ini udah berapa kali dibugar lah, dibugar. Nah ini dulu nggak ada mas. Ini cuma bat ini dulu Nah, dulu waktu Pak Mardianto jadi gubernur bangun ini. Nah ini kanan kiri ini, jadi dulu di sini ada paguyuban warga Bangil yang namanya Pawap, paguyuban warga Bangil. Jadi orang sini yang udah pada berhasil di perantauan, di tempat berantas, terus banyak lagi lah. Itu memikirkan sini untuk dibikin, itu ada yang bikin tembok. Banyak yang memang kerentek untuk nguri-uri. Biar enggak rusak. Terus ini dulu Pak Mardianto. Terus ini dari Pawap, terus kemarin diperbaiki lagi, dirubah, ditinggikan, terus ditambah pemadaan untuk satu lokal, terus kemarin dari Pak Lurah ini satu lokal. Nah ini nuwun sewu untuk peninggalannya sendiri, Mbah, peninggalan dari Pangeran Jayakusumo yang tersimpan atau yang ada di sini sampai sekarang masih ada itu apa aja, Mbah? Jadi sumur ya, satu sumur Beji itu tadi. Terus ini ada sini aja. Oh, siap. Nggih, nuwun sewu. Ini biar jelas masuk aja. Bismillah. Jadi batu Yoni. Oh iya. Ya. Yoni jodohnya lingga, tapi di sini belum ditemukan lingganya. Yang batu ini ya. Lingga. Terus ini dulu sama ini jadi satu, tapi ini di belakang sana mas. Jadi ini di belakang. Jadi dulu kelihatannya kayak batu satu. Secara purbakala cara memperbaiki ini, terus ini diangkat, diamankan di sini. Terus ini batu pelok. Batu pelok itu dakon. Oh dakon. Ini pelok. Oh nggih. Ini tapak kaki. Oh iya. Terus ini lumpang. Terus ini Yoni. Yoni itu di Banjar pada 6. Oh ada 6. Begini. Jadi di sini ada yang dirawat, jadi enggak dibawa ke Tonsanaji. Terus yang 4 buat 4 masjid. Oh yang masjid. Nah itu masjid itu masjid apa, Mbah? Kalau itu sekarang namanya Nur Huda ya. Oh Nur Huda. Itu yang bikin dulu pertama yang bikin tuh jadi Demang Wongsonegoro. Ya, waktu itu dia Islam udah masuk, dia terus masuk Islam. Begitu mumpuni dia mendirikan masjid, tapi bukan di yang sekarang, di sebelah utara sono. Terus dia punya, jadi cucunya kakaknya guru sama dia, begitu dia berhasil, terus Demang Wongsonegoro makanya bikin masjid itu dinamakan Wongsonegoro Masjid ya. Terus ya itu disuruh pindah di yang sekarang itu. Nah yang pindah itu namanya Ki Guru Wonosalam. Ki Guru Wonosalam. Ya, jadi itu cucunya kakaknya. Itu yang pindah yang sekarang. Nah, yang 4 itu ini tapi ini dipotong. Potong. Terus yang satunya di sini ada gua titik tapi alami, Mas. Jadi di gawing kali ya. Di tebing ini sering longsor. Tapi ini enggak masuk sebabnya enggak tertulis karena ini alami, jadi bukan peninggalan dari Pangeran Jayakusumo. Oh, yang gua itu tadi. Itu. Nah, itu dinamakan Gua Titis kan di atasnya ada makam namanya makam Tritis. Oh, makam Tritis. Tritis ya. Dulu jaraknya dari tepi kali sampai batas pagar makam dulu ada 30-an meter. Tapi belum
sing banjir longsor sampai hampir tinggal berapa meter lah. Dia apa batas makam. Jadi dinamakan makam Tirtis. Ya dulu ditemukan Yoni di situ. Termasuk yang ini. Dari di sana nggak ada yang rawat, malah diambil dibawa ke Tosan Haji. Ke Tosan Haji. Dia ada 6. Nah ini, nun saya kembali lagi ke batu ini, Mbah. Dari beberapa literasi yang saya baca itu ada batu yang untuk berlutut atau bersemedi itu yang mana? Dimaksud orang yang ini. Oh, yang itu. Yang ini. Itu di bawah sana, Mas. Ini jadi satu sama ini. Terus ada tanah, terus keras, sehingga kayak batu satu. Nah dibongkarnya bukan, jadi 2 batu ini sama ini. Nah ini di belakang sini, ini depan. Jadi ini orang bilang ini lutut. Maaf ini arangnya itu ya, cuma yang satunya nggak ada. Tapi ini dulu di belakang. Di belakang. Berarti kalau yang Nuwun Sewu yang kita sekarang berdiri ini konon yang dari sumber yang saya baca merupakan tempatnya untuk bersemedinya di sini. Jadi rumah pesucian gitu. Jadi kalau orang pada bangun di sini. Di sini. Iya, jadi di sini karena kadang itu kok madhep ke timur. Karena ini yang belakang ini nggak boleh dirubah, Mas. Dari duduk meninggalnya Pak Semul itu tempat posisinya di sini, nggak di timurnya ini. Itu. Jadi tetap nggak berani merubah. Gitu. Karena ada kok ke madhep sana. Emangnya kenapa? Itu kalau orang-orang Islam yang fanati banget sering digitukan. Iya. Tapi masalah berdua sebenarnya menghadap kemana aja sila nggak apa-apa. Ini. Jadi, nah ini batu ini, itu dari dulu begitu malah nggak boleh naik, Mas. Karena naik kalau sampai batunya rubah hilang hasilnya. Yang di belakang tuh. Berarti berarti ada di belakang masih ada batu juga. Masih ada. Nanti. Jadi gini-gini yang seperti ini masih banyak di situ, Mas. Satu tumpuk pakai batu itu biasa. Karena kalau dimasukin ke sini nggak cukup. Nggak muat, Iya. Kemudian apakah ada kegiatan atau mungkin semacam mungkin di tempat lain seperti sadranan gitu, Mbah? Apakah ada di sini juga di situs Parigi ini ada? Ada. Tapi kalau sini ya itu syukuran ya bersih desa. Nah orang dulu pertama itu tiap mengadakan bersih desa itu sehabis panen kemarau. Waktu itu ditentukan hari nanti waktu itu apa? Jadi setelah panen ya itu ada bulan ditempatkan pada hari bulan Rejab. Bulan Rejab gitu. Tapi ini udah hampir berapa tahun lah, udah hampir 15-an tahun. Ini kan iklim sekarang lain. Nah pas apa? Mau syukuran itu kadang hasil panen belum. Jadi bulan Rejab belum panen. Belum panen. Mas sekarang diganti bersih desa atau merti desa. Nanti dulu Rejeban. Pasti Rejeban hampir pasti tiap Rejab gitu. Tiap tapi belum sekarang ya kawan tenan ya kondisi alamnya memang perubahan. Maka nggak disebutkan Rejeban, soalnya kalau Rejeban seperti sekarang Rejab belum panen. Nah kan padanya panen, kalau belum panen nggak berani. Nah sekarang diganti, tapi udah lama udah 15 tahun diganti merti desa. Merti desa di sini teman. Nanti jadi jalannya menghadap ke sini. Wayangan gitu ya. Cuma itu kegiatan yang di Banjurip. Jadi Saban dan sebenarnya nggak ada, surat tetap biasa. Jadi cuma Rejeban aja. Cuman itu dahulu ya sudah. Dahulu karena untuk sekarang karena ya memang kondisi panen tidak bisa ditentukan karena memang itu ada perubahan. Jadi untuk merti desa dilakukan setelah panen. Gitu. Nah ini Nuwun Sewu, Mbah. Selain benda-benda yang tadi panjenengan tunjukkan, sebutkan, kira-kira yang di situs ini ada benda peninggalan apa lagi? Jadi gini, Mas, sebenarnya ada, cuma itu sampai sekarang kan belum boleh, Mas. Belum boleh diungkap ya, karena kalau diungkap di sini ada candi, Mas. Cuma saya aku jeruti, nggak boleh. Karena kalau itu dibongkar, ini orang-orang pada harus pindah, Mas. Harus pindah itu. Dulu waktu saya komunikasi, saya sama pemerintah, nggak mampu lah. Mampu, Mas, dananya itu. Karena untuk
satu Indonesia itu Mas. Biayanya berapa? Untuk bongkar ini kan biaya banyak banget Mas. Iya betul. Sedangkan minta dana anda kerusakan ini aja ini antri Mas. Antri. Iya. Gitu. Kalau minta dari sana. Jadi lebih seringnya mungkin kita swadaya nggih, warga sini mungkin dari Pak Lurah untuk menggerakkan masyarakat untuk swadaya, untuk memperbaiki ya, misalnya ada kerusakan apa itu pemerintah desa ini yang pemerintah desa, dan kadang dari Prambanan juga ada. Yang penting ada laporan di sana. Cuma masa pembangunan Mas, kalau yang di dalam ini itu nggak boleh sembarangan, harus izin sana. Dan nanti yang butuh gambar dari sana, bahannya juga dari sana. Kalau di luar ini silahkan. Oh gitu ya. Jadi yang di dalam ini pagar itu lah. Ini itu Mas. Itu sih. Ini nggak boleh. Ini harus di sana. Kalau di luar silahkan. Oh iya Mbak. Jadi tinatah itu ada. Oh yang di sebelah sana yang itu bikin Pak. Adiknya. Jadi waktu dia bikin, begitu jadi waktu itu adiknya masih 5 tahunan lah. Setelah begitu jadi semuanya dia bilang, nih besok kalau kamu berumah tangga jangan lupa bikin sumur kembarannya sini. Lalu jaraknya dulu pakai bahasa Jawa sak pembalang. Jadi sak pembalang seperti ini ya. Misalnya setelah bikin sumur terus bikin rumah, nah itu dari rumah misalnya sini bedi itu 100 meter, nanti sumur kemana harus 100 meter dari rumah. Itu maka kalau ke sana kejauhan pundul terus ke sana akhirnya gitu. Berarti titik awalnya tetap dari sini, dari rumah. Dari rumah ukurannya maka bedi sama tinata hampir sama kaki. Itu pertigaan itu. Iya Mbak, terima kasih sekali. Oke teman-teman, jejak digital dimanapun teman-teman berada, begitulah tadi wawancara singkat kita bersama beliau Mbah Sumarto, yang mana tadi sudah dijelaskan secara singkat bagaimana keberadaan situs Parigi ini. Ternyata setelah saya bertanya-tanya lagi bahwa di situs Parigi ini masih ada erat hubungannya dengan 2 situs lagi teman-teman yang saling berdekatan, yaitu situs Sumur Beji dan situs Sumur Tinatah. Namun berhubung beliaunya Mbah Sumarto ada keperluan, tidak bisa dilanjut hari ini. Insya Allah untuk kelanjutannya kita akan sowan lagi ke sini atau datang lagi ke sini. Seperti apa kesuaraannya, jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini agar supaya kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tempat-tempat bersejarah, kesenian, kebudayaan, khususnya yang ada di Kabupaten Purworejo. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.